Assalamualaikum Sobat Football United. Hancur berantakan. Di preview sempat gue katakan kalau gue pesimis ya dengan laga ini. Bukan karena ya gue bukan support atau bagaimana, tapi gue berusaha untuk realistis melihat keadaan dari Manchester United dan juga tuan rumah Newcastle, dan itu yang terjadi di pertandingan away di St James Park. Ada beberapa catatan. Akan gue mulai dulu dari susunan line up ya, formasi dari Ruben Amorim. Altay Bayindir akhirnya diberikan debut di posisi penjaga gawang. Andre Onana diistirahatkan, bahkan tidak ada di bangku cadangan. Dan gue melihat ada semacam kayak semi rotasi di starting line up. Ini juga terkait mungkin dibatasinya menit dari beberapa pemain. Gue melihat Hari Amas misalnya yang tidak Hari Amas yang diberi kesempatan duluan, artinya tidak diberi kesempatan Patrick Dorgu untuk tampil sebagai starter. Lalu juga ada Harry Maguire yang bahkan tidak mendapatkan menit bermain ya. Lalu juga Casemiro seperti itu. Ugarte lebih dipilih untuk berduet dengan Christian Eriksen, duet yang sebenarnya menurut gue sih tidak begitu atau meragukan ya untuk bisa bertarung dengan lini tengah Newcastle. 15 menit awal Newcastle dominan, tapi mereka menurut gue di 15 menit awal tersebut walaupun dominan sulit untuk cari peluang. Defense dari Manchester United cukup ketat. Ada ada counter attack yang berhasil muncul di celah-celah dominasi Newcastle United. Christian Eriksen, Bruno Fernandes, dan juga Joshua Zirkzee melakukan kombinasi umpan yang sangat bagus menurut gue. Sayang finishing dari Joshua Zirkzee masih bisa diblok. Tapi setelahnya 15 menit ke atas, Newcastle justru lebih sering menekan Manchester United. Berulang kali kombinasi crossing masuk ke kotak penalti Manchester United, dan di menit ke-24 Newcastle berhasil unggul duluan melalui Tonali yang masuk dari lini kedua. Ada assist dari Alexander Isak. Dan gue menilai ada apa ini, 15 menit awal Manchester United tampil solid, tapi setelahnya tidak. Gue menilai ya mungkin komposisi lini belakang adanya perubahan, misalnya Lindelof yang ditempatkan di sana, ada komposisi yang tidak sama lagi ya di lini belakang Manchester United, termasuk juga penjaga gawang, karena kita bisa berbicara terkait dengan kesalahan Andre Onana, tapi lini belakang ini juga merupakan sebuah unit. Ada kebiasaan, ada komunikasi yang harus terjalin secara solid di sana, tapi dengan komponen yang baru ini juga mereka harus melakukan adaptasi di pertandingan yang tidak mudah menghadapi tuan rumah Newcastle. Pressing ketat dari Newcastle United ini juga membuat Manchester United kesulitan sekali untuk lepas dari tekanan, terutama lini tengah. Ini setiap kali Manchester United berusaha untuk melakukan build up selalu kesulitan. Beberapa kali usaha dilakukan melalui sayap, tapi tentu saja Newcastle juga memiliki daya agresivitas ya, yang cukup bagus juga di sisi sayap, dan menyulitkan Manchester United untuk bisa berkembang. Agresivitas dari lini tengah Newcastle, Bruno, Guimaraes, Joelinton ditambah dengan kualitas Tonali ini susah diimbangi oleh lini tengah Manchester United. Tapi ada hal yang positif menurut gue ya mendekati akhir-akhir di babak pertama. Dimulai dari perebutan bola yang dimenangkan oleh Ugarte, ada penetrasi dari Diogo Dalot yang cepat, yang seperti gue katakan tadi Manchester United lebih mengandalkan dari sisi sayap dan memberikan umpan kepada Garnacho yang melakukan finishing yang bagus, situasi 1-1. Ada optimisme kecil di sana. Babak pertama berakhir dengan 1-1, dan walaupun Newcastle United ini dominan sekali di babak pertama, tapi Manchester United mencoba untuk bertahan di lini pertahanan, tapi mereka juga berusaha untuk efektif ya mencari celah ketika mereka mendapatkan kesempatan. Nah, bencana ini terjadi di babak kedua. Baru 3 menit masuk ke babak kedua, Newcastle bisa unggul 2-1, dan proses golnya menurut gua memperlihatkan bagaimana lini belakang Manchester United menunjukkan kerapuhan dalam hal koordinasi. Aliran bola
dari Newcastle United. Tidak ada aliran bola dan juga pergerakan dari pemainnya. Tidak ada yang memutus di sana, tidak ada yang mengambil resiko, katakanlah seperti itu ya. Ini sebenarnya permasalahan di awal musim, permasalahan di musim lalu, bagaimana inisiatif dari lini pertahanan Manchester United, terutama dalam ya itu tadi ya, memotong bola ataupun pergerakan dari pemain lawan yang masuk ke daerah pertahanan, ini tidak keluar di pertandingan tadi. Dan ya 2-1 di awal babak kedua. Lalu ada sebuah usaha serangan menurut gue yang cukup baik dari Joshua Zirkzee, aksi individu, tapi ini lagi menambah catatan buruk di pertandingan tadi. Joshua Zirkzee harus keluar karena cedera hamstring. Biasanya ini akan memakan waktu cukup panjang ya untuk bisa recovery. Mason Mount, Rasmus Højlund dan juga Patrick Dorgu akhirnya dimasukkan oleh Ruben Amorim. Lalu jalannya pertandingan, tadinya gue pikir akan ada perubahan, tapi dengan keadaan yang tambah berat ya, Newcastle United seperti gue informasikan di preview, mereka sedang dalam atmosfer yang sangat positif. Sempat mereka tersusul 1-1 di penghujung babak pertama, tapi di babak kedua, di awal babak kedua, momentum yang sangat baik sekali, mereka balik unggul 2-1, dan mereka akhirnya unggul 3-1. Ada kesalahan individu, Nocer Mazraoui terpleset, dan ya tidak ada pemain Manchester United yang mengambil inisiatif menghentikan penetrasi dari Harvey Barnes yang melakukan finishing yang excellent ke gawang Altay Bayindir. 3-1 nih keadaan yang semakin berat di pertandingan tadi. Lalu ada gol keempat juga dari Bruno Guimaraes. Dia awali dari kesalahan siapa? Kesalahan passing dari Altay Bayindir. Ada banyak pendapat ya kalau gue rewind dari apa yang terjadi dengan Andre Onana, bahwa Andre Onana direkrut karena penjaga gawang. Gue katakan ya, dalam situasi sepak bola modern ini juga dibutuhkan kemampuan untuk bisa build up, untuk bisa passing. Tapi banyak juga emang counter mengatakan bahwa ya bagaimanapun juga tugas utama itu adalah menjaga gawang, menjadi shot blocker. Sepakat gue, tugas utamanya iya, tapi bukan berarti kemampuan untuk terlibat dalam build up, passing itu ditiadakan. Enggak, harus ada. Dua ini bahkan sekarang ini menurut gue ya, di sepak bola modern atau paling tidak melihat sistem permainan yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim di Manchester United, dua kemampuan ini harus ada untuk penjaga gawang. Dan gue melihat tadi Altay Bayindir, bagaimana situasi misalnya ketika dia menerima back pass, dia melepaskan umpan, termasuk juga kesalahan di gol keempat ini, mengingatkan gue pada periode kiper Manchester United sebelumnya, di mana hal ini artinya kemampuan untuk ikut serta dalam build up ya, menerima back pass dan lain-lain, percaya diri, ini kurang bagus. Dan menurut gue ini salah satu hal yang mengkhawatirkan dari Altay Bayindir. Dan ya 4-1 keadaan ini, ya ini hancur sih menurut gue, hancur, berantakan keadaan 4-1 tadi. Lini tengah Manchester United keropos. Ketika Manchester United mendapatkan bola ya, mereka berusaha untuk masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Newcastle. Seperti biasa, kualitas tipis. Lalu lini belakang Manchester United, pesta kesalahan. Gue singgung di preview, gue katakan bahwa lini belakang di pertandingan tadi ini memegang peranan yang sangat penting. Ketika lini belakang ini bisa solid, bisa kokoh, paling tidak menurut gue ada fondasi yang kuat di pertandingan tadi. Tapi sebaliknya, ketika lini belakang ini keropos, Newcastle United mereka memiliki lini tengah yang fantastis kualitasnya. Mereka kuat dalam bola-bola fisik, mereka memiliki kemampuan teknis dalam diri Bruno Guimaraes ataupun juga Tonali ya. Jadi lini belakang nih menurut gue menjadi faktor yang sangat penting, krusial di pertandingan tadi. Tapi justru lini belakang Manchester United sangat kesalahannya tidak terhitung menurut gue, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif. Dan dengan keroposnya lini tengah dan kekurangan kualitas dari lini depan, sempurna menurut gue kekalahan dari Manchester United di pertandingan tadi. Seperti gue katakan di awal ya,
bisa jadi sekali lagi bahwa hal ini sudah diperhitungkan atau bahkan semacam kayak dilepas. Mungkin juga bukan berarti dilepas lalu oke, Manchester United dibiarkan kalah saja oleh Ruben Amorim, tidak. Tapi ketika gua melihat line up, komposisi semua lini sebenarnya ya, gue ada menaruh sedikit curiga apa memang Manchester United, artinya Ruben Amorim ini memfokuskan pada hari Kamis malam waktu Eropa nanti ya, ketika menghadapi Lyon, dengan itu tadi membatasi menit bermain dari beberapa pemain. Yes, tidak semuanya, tapi pada akhirnya misalnya Bruno Fernandes pun juga yang dalam beberapa pertandingan terakhir selalu dipercaya sampai dengan menit akhir ditarik duluan. Dan ini oke, pada saat itu memang sudah ketinggalan 4-1, tapi kalau melihat lagi ya, pemain seperti Harry Maguire, pemain seperti Patrick Dorgu ya, bahkan disimpan oleh Ruben Amorim dari awal. Harry Amas di penampilan penampilan pertamanya di St James Park ya, di kandang Newcastle United. Ini bukan partai yang mudah bagi pemain muda ini, dan tadi gue juga melihat bagaimana dia kesulitan untuk bisa mengatasi kecepatan pemain Newcastle di sisi sayap, ataupun juga nampak kalah senior ya ketika ada situasi set piece ya, bagaimana dia harus menjaga pemain yang lebih senior dengan lebih banyak trik, dengan macam-macam. Menurut gue jadi bertanya apakah ini memang seperti itu, karena Manchester United seperti tidak punya kepentingan lagi di Premier League. Mereka mau finish di posisi yang lebih tinggi, kemungkinannya sudah habis. Kemungkinan mereka meluncur sampai ke zona degradasi pun juga sangat tipis sekali, sehingga gue mencurigai betul ada apa ya, ada keadaan memang ya, ini partai untuk melakukan semi rotasi katakanlah seperti itu. Tapi apapun itu, Manchester United di pertandingan tadi hancur berantakan, memalukan. Ini bukan hasil, kalaupun kalah pun juga tidak seperti ini. Menurut gue ini betul-betul Manchester United sebenarnya di beberapa pertandingan terakhir, jika dibandingkan dengan bulan Desember, November, atau bahkan Januari, seperti gue katakan ada sisi peningkatan dari permainan. Mungkin belum dari hasil, tapi dari permainan. Tapi tadi tidak tampak sama sekali. Menghadapi tuan rumah Newcastle yang sedang dalam atmosfer positif, mereka juga sedang dalam motivasi besar untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Mereka sangat butuh kemenangan, dan itu mereka tunjukkan di atas lapangan. Dan ini berbalik dengan Manchester United. Menurut gue ada satu hal positif mungkin yang terjadi di pertandingan tadi, adalah bagaimana away fans terus menyanyikan Ruben Amorim. Chance Ruben Amorim ya, bahkan setelah situasi 4-1, bahkan ketika menuju pertandingan akhir, ini menunjukkan apa ya, menurut gue ya, mereka jelas positioningnya ada di mana. Semoga segala kesalahan yang terjadi di St James Park tadi tidak terulang di hari Kamis malam, karena Manchester United jauh membutuhkan penampilan yang jauh lebih baik dibandingkan tadi, dan juga jauh mengharapkan ya ada hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.